Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang bener tuh ekornya fulanah. Maksudnya bajunya ada delnya, ada ekornya gitu, ada apa ya namanya? Iya, nah itu kepanjangan banget gitu. Dia bilang Ma'atwal del fulana, panjang bener ekornya si fulana. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian mengatakan banyak al-fidi. Kata Nabi Muhammad, lepehin. Fa akhrajat min famiha qit'at laham, dia pun mengeluarkan dari mulutnya sepotong daging. Fasarat biadil kalimatil wahidah al-garibah akilah min lahmiha. Seolah-olah Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa dengan kalimat satu itu dia sudah seperti makan daging saudaranya tersebut. Fanzuru ibadallah ma'afhashal ghibah wa aqbahiha. Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, betapa sangat berbahayanya ghibah dan betapa sangat buruknya ghibah tersebut. Wa ma'ahwanal wuku' fiha 'alan nas illa man rahimallah, dan betapa sangat mungkinnya, sangat ringannya kita terjatuh ke dalam perbuatan ghibah tersebut illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wa qalilun mahum, dan sangat sedikit sekali mereka. Dikit banget orang yang selamat dari ghibah, dikit banget. Salah satu dari orang yang saya nggak pernah dapetin ghibah, hubababahiyah, nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Ada juga teman saya tuh nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Masya Allah, orang-orang yang hebat ya. Erika itu yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi, Maryam yang masuk Islam, dia diganti nama Maryam, asalnya namanya Erika, dari Amerika. Salah satu dari orang yang saya dapetin nggak ngomongin orang, nggak pernah ngomongin orang. Jadi yang diomongin ya ada banyak hal kan sebenarnya selain daripada ngomongin orang. Nah ini teman-teman sekalian, orang yang ngomongin orang aja nggak tega, apalagi berbuat yang lebih besar daripada itu. Biasanya orang kalau bisa menghindari ghibah, dia akan bisa menghindari apapun yang lebih besar daripada itu. Dia bisa menghindari jahatin orang, mesihir orang, memukul orang, menampar orang, merebut suami orang. Pokoknya kalau udah bisa menghindari ghibah, itu akan terhindar dari banyak sekali keburukan-keburukan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia udah gak tega. Sekedar nyebut orang di belakangnya aja gak tega. Sekedar jahatin orang, ngomong orang, sesuatu tentang orang yang orangnya gak denger loh. Orangnya gak denger, orangnya gak ngerasain. Kita denger, kita ngerasain apa gak kalau kita lagi diomongin orang? Gak ngerasain. Kita gak ada yang sakit nih, sakit nih. Kenapa? Nih kayaknya lagi diomongin orang nih saya nih. Kayak lagi berasa ditusuk-tusuk nih saya dari belakang. Gak berasa teman-teman saya sekalian. Segitunya aja ada orang-orang yang gak tega buat ngomongin orang gitu ya. Karena memang dia punya rasa rahmat yang sangat besar kepada setiap orang lain, dan punya pemikiran yang sangat positif kepada setiap orang. Itu mencegah dia dari perbuatan ghibah. Nah, orang kalau nggak ghibahin orang lain, sekali lagi dia akan terhindar dari begitu banyak hal-hal yang orang lain bisa lakukan untuk menyakiti sesama manusia. Gitu. Jadi kita kalau bisa hindarin ghibah, terhindar dari banyak hal, dari keburukan-keburukan. Belajar yuk, belajar. Mesti merhatiin benar-benar. Jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai ngomongin orang. Kadang-kadang udah bisa-bisa diajakin orang ngomongin orang, akhirnya ke bawah deh.
Enggak kok, dia tuh aslinya begini. Oh, kamu nggak tahu aja. Tuh udah mulai. Oh gitu ya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita sekalian insyaallah dari berbuat buruk kepada orang lain insyaallah. Biar punya hati yang gak tegaan kayak hatinya Nabi Muhammad SAW. Gak pernah tega. Ada orang musuh sekalipun kena azab, Nabi Muhammad gak tega. Ada orang kafir nyakiti Nabi bayangin dia masuk neraka aja gak tega. Kita disakitin orang lain dikit aja udah ngebayangin nih kayaknya diapain nih anaknya nih ya. Ya Allah, luar biasa kan. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad jatuhnya azab kepada orang kafir, Nabi Muhammad nggak mau. Waktu perang Uhud kan gitu, sampai sujajabinu, patah, pecah dahinya Nabi Muhammad pecah, teman-teman sekalian, pecah. Bukan cuman ada kegores gitu, bukan pecah. Tempurungnya sampai darahnya itu mengucur. Itu ditadah sama Nabi Muhammad darahnya. Kenapa kau tadah Rasulullah? Saya takut kalau netes ke bumi Allah murka, Allah turunkan adab kepada orang kafir. Nabi nggak mau. Waktu ada jenazah Yahudi lewat, Nabi Muhammad bilang, gumu, diri. Idza marartum bi janazah fagumu, kata Nabi Muhammad, kalau kalian dilewati sama jenazah, ada jenazah lewat depan kalian, berdirilah. Rasul, tapi ini Yahudi. Tapi kan ada bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah. Kalau dia muslim, kita hormatin dia, kita hormatin malaikat pencabut nyawanya, kita hormatin malaikat rahmat yang bersamanya. Tapi kalaupun gak muslim, malaikatnya kan tetap muslim. Yang nyabut nyawanya, yang bawa ruhnya tetap malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalian berdiri untuk itu. Sahabat berdiri. Nabi nangis. Sahabat sampingnya heran ngeliat, kenapa nangis Rasul? Kata Nabi Muhammad, nafsun aflatat alayya fayadkhulan nar. Ada satu jiwa saya tidak bisa menyelamatkannya sehingga masuk ke dalam api neraka. Masuknya neraka orang kafir yang nyakitin Nabi, Yahudi yang kerjaannya memikirkan gimana cara menghancurkan Nabi. Nabi nggak tega bayangin dia masuk neraka. Hatinya itu loh teman-teman sekalian. Buat jadi pikiran kita nih, di mana hati kita dari hati Nabi? Di mana hati kita dari hati Nabi? Kamu bayangin ada orang susah gara-gara kamu, bisa nggak kamu? Kok biasa aja saya ya, apalagi kalau orangnya emang udah nyakitin saya, habis mau gimana lagi sih? Masih seperti itu, kamu masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jauhnya ini, kamu gak kepengen jadi tambahin deket. Jauhnya ini kamu biarin aja, kan gak gitu. Jauh-jauhnya harus kita pangkas teman-teman sekalian. Gimana caranya? Miliki hati yang punya rahmat sama orang lain. Kalau ada keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan sama orang lain, cepet-cepet berhentiin. Masih ada kejahatan kamu buat sama orang lain, cepetan, taubatin. Lagi ada orang yang kamu jahatin selama ini, setiap ketemu kamu plengosin mukanya, ayo buruan. Lagi ada orang yang kamu sakiti hatinya saat ini, cepetan, minta maaf, buruan. Lagi ada sesiapapun yang kamu punya niatan buruk kepadanya selama ini, buruan. Ada kebaikan apapun kamu niatin sekarang waktunya teman-teman sekalian. Dibantuin nanti sama Nabi Muhammad. Nggak bisa bangun tahajud. Nah mulai nih masih waktu tersisa nih. Bantuin nanti, tangan Nabi narik. Pengen bisa istiqomah, sholawatan, agak susah kemarin. Coba usahain sekarang. Nanti itu cepet banget. Tangan Nabi narik kita. Apa aja pengen jadi istri yang solehah nih, biasanya suka berat, ada aja nih mulut susah bener, ngomel mulu sama suami. Bulan ini nanti tangan Nabi narik. Kalau Allah lihat kesungguh-sungguhan dalam hati kamu untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, untuk muhawilal ahwal, Allah subhanahu wa ta'ala yang pembolak-pembalik keadaan. Allah tuh kalau melihat Nabi Muhammad, nabinya udah gak tega sama kita, Allahnya juga bakal nggak tega. Ayo deh teman-teman sekalian,
periksa rasa, periksa hati. Jangan tega sama orang lain. Jangan tega sama orang lain. Jadi sekalian, Nabi Muhammad azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah menimpa kita, Nabi Muhammad berat. Padahal Nabi Muhammad gak ikut-ikut jadi penyebabnya. Masa kamu malah mengusahakan musibah terjadi sama orang lain? Gara-gara kamu, jauh benar perasaannya. Nabi musibah terjadi sama orang lain, Nabi yang gak tega. Padahal Nabi gak jadi penyebabnya. Masa kita umat yang ngaku cinta sama Nabi malah berusaha untuk memberikan musibah kepada orang lain gara-gara kita? Kalau suami kita punya istri yang gak soleh, akan musibah buat dia. Kita musibahnya dia. Kalau kita gak didik anak-anak kita dengan benar, marah-marah mulu kerjaannya, ngomel-ngomel mulu kerjaannya, kita jadi musibah buat anak kita, teman-teman saya sekalian. Ada hati yang terluka gara-gara kita. Kamu pikir kalau kamu ngomel-ngomel anaknya gak sakit hati apa? Iya benar. Saudaraku sekalian, tetangga kamu jahatin, kamu jadi musibah buat dia. Musibahnya dia itu, jika dia muslim, Nabi berat karenanya. Berarti kamu telah jadi orang yang membuat beratnya Nabi Muhammad alaihissalam. Kita ngaku cinta, ternyata di hadapan Nabi kita dianggap sebagai musuh. Karena memberatkan hati orang lain, menyedihkan hati orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadi musibah. Nawar dagangan sampai melit, bener orang nyampe sakit hati gitu. Dia lepas juga dagangannya habis, kalau enggak udah ini deh nantinya malah rusak, basi, busuk, ini itu segala macam. Sedih hatinya. Dia ngadu pada Allah. Nabinya sedih loh karena musibah dia, dan kita penyebabnya. Dan kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Nah kan jauh banget. Jauh banget gitu. Orang mengadukan kita kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai jadi orang yang kita diadukan sama orang lain kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya udah gak tahan dijahatin mulut sama kakak ipar saya. Ya Rasulullah, saya gak tahan dijahatin mulut sama orang itu. Ya Rasulullah, saya didukunin sama dia tuh Rasul. Ya ampun Rasulullah, saya. Kita diaduin sama orang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar, jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita nih kebaikan-kebaikan hati yang bikin kita gak jadi orang yang diadukan kepada Nabi atas keburukan-keburukan kita. Maka apapun yang masih sedang dikerjakan dari segala keburukan-keburukan, berhentilah teman-teman sekalian. Apapun aja yang masih dari keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan, mudah-mudahan kita niatkan berhenti dan minta sama Allah tangan Nabi Muhammad narik kita semua insyaallah dari segala keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ngutangin riba, dikira nggak diaduin sama Nabi? Diaduin ya nggak? Ya Allah, khair insyaallah, mudah-mudahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, ilfadi pada seseorang, ih gila panjang bener ekornya. Pakai baju ada kelebihannya gitu. Bajunya orang Arab kan memang dail tuh namanya tuh ekor tuh. Panjang bener ya ekornya. Nabi bilang, lepehin. Dia lepehin. Ternyata keluar. Nauzubillah daging. Kayak habis makan dagingnya si orang tersebut. Ini pelajaran Allah Subhanahu wa taala kasih, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat-sahabat yang memang menerima langsung ilmu dari Nabi Muhammad alaihissalam. Ada banyak di masa hidupnya Nabi itu perkara-perkara yang harusnya maknawi Allah zahirkan. Gini nih, masalah bahwa orang kalau habis ngomongin orang seperti makan bangkai daging saudaranya sendiri, itu kan maknawi. Enggak benar-benar kemudian wah pantesan ya saya kenyang nih habis ngomongin orang nih, nggak ada ceritanya gitu ya. Lapar mah tetap lapar aja teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nggak ada urusannya sama bahir, perkara bahir mah nggak berasa gitu. Paham maksud saya? Sama kayak ayat yang berbunyi alladzina yakuluna amwalal yatama zulman
innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim, sesungguhnya ia sedang memakan api di dalam mulutnya. Kata Allah gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada api dalam perutnya. Sama kayak orang memasukkan api ke dalam perutnya. Itu sesuatu yang maknawi, teman-teman sekalian. Bukan berarti kemudian panas nih, ada api nih di perut saya habis makan hartanya anak yatim. Gak ada, teman-teman sekalian, gak berasa. Sekali lagi itu namanya perkara yang maknawi, perkara yang maknanya aja seperti itu, tapi bukan faktanya seperti itu gitu. Jadi teman-teman sekalian, akan tetapi perkara-perkara yang maknawi ini terkadang Allah Subhanahu wa taala zahirkan untuk jadi pembelajaran. Seperti kayak gini, Allah bilang alladzina yakuluna amwal alladzina fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah seorang di antara kalian berghibah, itu sama kayak kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Kan begitu ya? Itu sesuatu yang maknawi, tapi terkadang Allah tunjukkan secara zahir untuk jadi pembelajaran buat orang-orang, dan itu seringnya terjadi di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tunjukin. Teman-teman sekalian saya muliakan, kayak gitu tuh. Ada orang habis ngomongin orang, panjang bener ekornya. Kata Nabi, lepehin. Apa Rasul? Lepehin. Loh, keluar daging. Oh, tuh kamu habis ngomongin orang, dagingnya keluar. Ya Allah. Jadi pembelajaran buat dia untuk yang, ya Allah, mesti hati-hati nih kalau ngomong. Jangan sampai kemudian akhirnya jatuhnya jadi ghibah. Begitu kan? Sama kayak yang puasa di zamannya Nabi, jangan ada yang buka kecuali dengan izinku. Nabi kan gitu. Waktunya buka kan pada izin tuh semuanya. Sampai ada 2 orang gak dapet izin. Bukannya dikasih buat makan, malah Nabi suruh mereka buat muntah. Begitu muntah malah keluar daging, darah, nanah, seolah-olah habis makan bangkai. Sampai 2 orang tersebut penuh, kata Nabi Muhammad, innahuma samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Sesungguhnya keduanya berpuasa, nggak mau makan dari barang-barang yang halal. Kita kalau puasa nggak mau makan barang halal, tapi dia batalin puasanya dengan makan barang haram, yaitu makan bangkai. Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Kenapa bisa begitu Rasul? Kata Nabi, yang satu ketemu sama yang lain kemudian ngomongin orang. Sama kayak makan bangkai daging saudaranya, makanya tuh jadi sepenuh itu tuh bangkai. Ya Allah, jadi mikir nih kita nih, alhamdulillah penutupan aib dari Allah Subhanahu wa taala buat kita nih gede bener. Kalau mau ditampakkan, ya Allah, ibu-ibu teman-teman sekalian, enggak ada di antara kita yang badannya sekecil ini nih. Kebanyakan makan bangkai, kebanyakan makan daging. Betul nggak? Nih saya nih kalau ditimbang sama ghibah-ghibahnya nggak segini nih. Ya Allah. Kita semua kalau ditimbang sama aib-aib kita, sama dosa-dosa kita, kira-kira segede apa, teman-teman? Ya Allah. Makanya kalau udah nimbang, untung yang ditimbang bisanya cuman badan doang, kulit, daging, tulang, ya nggak? Kalau terus nimbang, kaget karena timbangannya ternyata dosa. Berat 55, dosa 550. Waduh, serem bener. Kata bapak-bapak, iya, untung dosa gak ada baunya. Kalau dosa ada baunya, adakah seseorang mau berada di samping kita? Saya sih dengar bapak yang ngomong kayak gitu, kayak lagi nyindir benar. Untung Alimah saya gak tahu dosa kamu. Kalau saya tahu dosa kamu, saya gak bakalan mau duduk di sebelah kamu. Ya Allah, seremnya. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya mau berhenti ghibah ini ya? Lagi zaman-zaman sekarang, buka TV isinya ghibah. Betul gak? Tokoh politik ini digibahin, tokoh politik itu digibahin. Buka TV yang lain isinya infotainment, artis-artis. Akhirnya jadi ghibah juga. Duh, kawin cerai mulu, katanya gitu.
Ya Allah, ya Allah. Keluar dari rumah, ketemu sama tetangga, diajakin apa? Gibah juga. Ketemu sama teman pengajian, habis selesai bubar, ajakin gibah juga. Hadir maulid. Jangan sampai ya. Di maulid katanya, tapi malah ngomongin orang dalam maulid. Lebih bahaya lagi kalau kemudian yang diomongin ustadzahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini emang mesti bener-bener ya. Makanya Sayyidina Abu Bakar taruh batu dong, kayaknya perlu juga nih. Gimana caranya nih? Apa saya taruh batu juga aja nih? Biar kita bisa benar-benar ngerapiin kita punya lisan, teman-teman sekalian. Seenggaknya kalau pas lagi pengen marah gitu ya, yang lagi kesel-kesel nih, kayaknya perlu nih ngambil batu taruhin mulut. Atau seenggaknya nggak batu, biji tasbih deh, masukin mulut. Kalau ngomong bisa ketelun biji tasbihnya. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya udah ampunan dari Allah itu yang paling penting buat kita. Penjagaan, minta sama Allah. Allahumma ighfir lana fima madha wahfadna fima baqi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah bitaufik hatta nafik, kata Habib Umar bin Hafid. Ya Allah kasih kepada kami taufik, kemudahan mengerjakan kebaikan, hatta nafik, biar pada sadar semuanya nih. Kita nih biar pada sadar semuanya, biar pada insaf semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Betapa sangat buruknya ghibah dan betapa sangat dekatnya kita darinya. Betapa sangat busuknya ghibah dan betapa sangat mudahnya kita melakukannya. Betapa sangat buruknya ghibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Betapa kematian sesuatu yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita nih diminta buat nyembah Allah? Sampai kapan kita diminta buat ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang sesuatu yang pasti. Apa yang pasti? Ayil maut. Yang dimaksudkan dengan suatu yang pasti itu adalah mati. Karenanya siapapun kamu di atas muka bumi ini harus belajar berusaha buat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang hidup gak ada yang pasti, teman-teman. Gak ada yang pasti buat orang yang hidup. Ada yang mulai dari kecil sakit terus, ada. Gak ada yang pasti hidup itu. Yang pasti ketika seseorang hidup hanya satu, namanya mati. Kalau kamu diberi kehidupan, maka satu waktu nanti kehidupan tersebut akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang hidup di dunia, begitu kamu diberi kehidupannya, udah pasti kamu akan berjumpa dengan kematian. Enggak ada yang pasti dalam hidup selain mati.
Nah kalau emang yang pasti itu mati, ngapain sisa hidup nggak dipakai buat berbekal menuju sesuatu yang pasti? Ngapain bekalannya untuk sesuatu yang nggak pasti? Misalnya nih, kamu umur tamat SMA, umur 15. Kalau kamu berpikir bahwa saya umur segini berarti udah deket lagi mau nikah, bekalan menuju nikah. Misalnya, apa yang kamu kerjakan? Hidung kurang mancung, mancungin alis kurang nyelirit, kurang bulan sabit, kamu sabitin alis kamu. Bibir kurang sekarang ini musim orang suka bibir lebar-lebar. Ya udah dah saya tambahin biar agak turun bibirnya, biar doer bibirnya. Kalau kamu berpikir bahwa kamu akan menuju kepada kematian, kalau kamu berpikir kamu akan menuju kepada pernikahan, kamu kemudian berbekal menuju ke arah sana. Tapi kan sebenarnya nikahnya emang udah pasti? Belum pasti nikahnya. Betul? Orang hidup nggak pasti nikah, teman-teman. Berarti kalau kayak gitu gimana nih caranya nih? Gimana cara kita menjadikan hidup kita bermakna? Takutnya udah siap-siap, tahu-tahu nggak dapet, iya kan? Kan sia-sia. Kalau gitu yang pasti aja, kamu hidup biar bermakna, pastikan hidupmu adalah saatmu berbekal menuju kepada kematian. Saya tuh waktu SD kabarnya pinter. Mungkin ada guru-guru saya di sini. Selamat pagi Bu Guru. Kabarnya dulu pinter waktu saya sekolah. Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi saya dulu selalu punya pikiran bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang. Walaupun ternyata itu tidak terbukti ya. Sampai dengan sekarang saya masih ada di atas muka bumi ini, udah panjang hidup saya. Dulu itu saya selalu berpikir bahwa bisa saja umur saya nggak panjang. Saya SD, itu saya punya temen sekolah siang, sekolah madrasah, namanya Madrasah Al-Wasliyah. Saya punya temen meninggal dunia, masih seumuran saya gitu kurang lebih. Sejak saat itu saya kayak selalu berpikir bahwa bisa jadi umur saya nggak panjang, bisa saja saya juga meninggal dunia gitu. Akhirnya saya suka berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan yang saya kerja akan bermanfaat kalau umur saya pendek. Akhirnya saya jadi mikir, kalau saya jadi dokter, umurnya harus panjang loh dokter itu. Karena sekolahnya lama. SMP, SMA, kan saya ceritanya SD. SMP, SMA, kuliah. Kuliahnya S1. Habis itu S2. Habis itu ST katanya. Buat jadi dokter spesialis itu kan mesti banyak sekolahnya. Apalagi kalau mau spesialis yang spesialis lagi gitu. Buat jadi dokter yang bagus.
Artinya sekolahnya tuh panjang. Baru bisa jadi dokter yang hebat, dokter yang mumpuni di atas usia 30-an tahun, bahkan mungkin 40-an tahun. Habisnya itu dia praktek mengamalkan ilmunya. Berapa lama? Sampai ketika datang ajal menjemputnya. Manfaatnya ilmunya itu berapa lama? Untuk bisa dipraktekkan bermanfaat buat umat manusia gitu. Sampai dengan berapa lama? Sebentar aja berarti. Kita aja kalau udah dirawat sama dokter yang terlalu tua rada was-was. Betul nggak? Dokternya mau nulis resep, ambil kacamata dulu gitu kan. Terus nulisnya agak tangannya gemeteran. Takut kita. Ini kalau misalnya dia ngelihatnya salah-salah gitu kan. Atau dia mau nyuntik tangannya udah gemeteran. Waduh, udah kayaknya rada gimana gitu. Tapi kita sama dokter muda juga kita ragu-ragu. Betul gak? Coba tuh. Betapa ternyata mau jadi dokter aja itu umurnya cuman dari sekitar 40 sampai ke 50 atau 60 tahun dah gitu. Cuman segitu doang. Sisanya udah enggak tuh. Udah enggak maksimal. Saudaraku sekalian saya muliakan, saya jadi mikir gitu. Wah, kalau gitu enggak usah jadi dokter deh, takutnya umur-umur 30-an tahun saya meninggal, saya enggak bekalan apa-apa nih. Apa ilmu, apa hal yang bisa membuat saya bisa nggak nyesel kalau saya mati muda? Itu yang saya pikirkan lagi zaman saya SD. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk saya akan belajar di pondok pesantren. Biar saya kenal sama agama Allah. Biar saya ngerti caranya jadi hamba Allah. Biar saya kenal sama baginda pemimpin agama saya, baginda Nabi besar Muhammad. Biar saya bisa dekat dengannya. Hingga semoga begitu saya meninggal dunia, saya dapat berjumpa dan bertemu dengannya. Itu harapan saya. Akhirnya saya belajar di pondok-pondok pesantren, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah saya rasakan ilmu saya udah bermanfaat dari sejak usia 20 tahun. Saya udah mulai mengajar dari usia 20 tahun dan saya mengajarnya dalam bahasa Arab di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudaraku sekalian saya muliakan, pada akhirnya kehidupan mengajarkan kita bahwa jangan mau memperjuangkan sesuatu yang tidak kamu bawa mati. Begitu saya belajar lama, saya jadi ngerti bahwa ternyata bahkan bekalan menuju kematian itu bukan ilmu yang banyak, bukan. Akan tetapi hati yang tersambung dengan Allah penciptanya. Ruh. Sebab hulikatir ruhu lil abad. Ruh itu ketika diciptakan, ia diciptakan untuk selamanya. Ruh kamu ini teman-teman sekalian, ini yang akan kamu bawa mati. Hati kamu itu adalah ruh kamu, rasa kamu. Ini yang akan kamu bawa mati. Kalau badan ini nggak akan kamu bawa mati. Begitu kamu mati, udah tuh nggak ada lagi urusan sama badan. Badan kamu bisa dimakan merayap-rayap tanah dan habis. Bibir kamu yang selalu kamu lipstikin, wajah kamu yang selalu kamu bedakin, mata kamu yang selalu kamu celain, pakaiin celak,
Kuku-kuku kamu yang selalu kamu potong setiap kali ia memanjang. Badan kamu yang selalu kamu rawat, kamu kasih makan, kamu bersihkan. Ini hanya akan menjadi makanan santapan rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah nanti akan masuk ke lubang-lubang hidungmu. Ia akan masuk dalam seluruh anggota tubuhmu dan kamu habis. Makanya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang kerjanya buat badannya, siapa yang hidupnya hanya mementingkan urusan tubuhnya, silakan cari pahalanya kepada rayap-rayap tanah. Silakan minta balasannya kepada rayap-rayap tanah. Ulat-ulat tanah, mereka yang senang banget, wih, mulus. Ih, badannya bagus. Enak banget nih kita makannya, katanya gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bukan untuk itu kamu diciptakan, bukan untuk itu kamu diciptakan. Yang aslinya dari diri kamu adalah ruhmu. Yang sejatinya pada dirimu tidak akan terpisahkan adalah hatimu. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullah wa idza fasadat fasadal jasad kullah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal darah disebut hati. Jika bagus, bagus semuanya. Jika rusak, rusak semuanya. Ketahuilah segumpal darah tersebut adalah hati. Disitulah ruh ditiupkan. Disitulah ruh sejatinya berada. Meskipun mengalir sampai ke seluruh tubuh kita. Ruh itu dihembuskan saat janin. Badanmu itu berusia 4 bulan dalam rahim ibu kamu, ditiupkan lewat ubun-ubun. Makanya Bu, ketika Allah menciptakan batok kepala kita, itu semuanya udah full kecuali ada satu lubang kecil di ubun-ubun. Makanya kalau anak bayi ubun-ubunnya masih lembut, tulangnya belum keras, karena asalnya memang bolong. Kenapa Allah bolongin? Buat niupnya ruh, ditiupkannya ruh saat usia 4 bulan tuh dari situ. Ruhnya dimasukin, ditiupkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya ditaruh di jantung atau di hati, dia pusatnya tuh ditaruh di hati, menyebar ruh tersebut sampai ke ujung-ujung jari. Itu ruh. Kalau datang kematian, dicabut lagi dari ubun-ubun. Malaikat pencabut nyawa sama halnya dengan malaikat peniup ruh, itu memulai pekerjaannya dari ubun-ubun. Nyabut nyawanya juga dari sini. Dicabut dari atas kan, yang duluan hilang yang kaki. Makanya orang kalau mati tuh kakinya duluan yang dingin. Yang lain masih hangat tapi kaki udah dingin, itu berarti sudah memulai proses pencabutan nyawa. Sama kayak ada prosesnya bayi ketika keluar, makanya ada istilah pembukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 tuh. Sama halnya juga dengan peniupan ruh. Ruh juga begitu. Ketika ditiupkan dan ketika dicabut itu juga seperti itu. Ada masa-masa berhentinya, namanya sakarat. Namanya sekarat. Ala inna lil mauti sakarat, kata Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kematian ada sekaratnya. Kematian ada hentakan-hentakannya, enggak sekaligus. Kematian ada tahapan-tahapannya. Ditarik sampai ke lutut.
Jadi yang dingin duluan, yang gak ada ruhnya duluan kakinya. Tarik lagi, sampai ke pusar. Pusar kita nih. Tarik lagi, sampai ke ulu hati. Banyak orang yang kalau orang tersebut dimurka Allah SWT, malaikat maut mencabut nyawanya dengan main-main. Dimain-mainin rohnya. Padahal sakitnya setengah mati. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la darba bisayf 30 darbah ahab ilayya min sakrah min sakaratil maut. Badan saya dicacah-cacah pedang 30 kali cacahan pedang lebih saya sukai daripada satu sakaratul maut. Sakit setengah mati. Buat orang yang suka main-main dalam hidupnya, ada banyak di antara mereka yang ketika ajal datang menjemputnya, malaikat maut memain-mainkan saat pencabutan nyawa. Sakitnya luar biasa. Tapi ada banyak juga hamba-hamba Allah yang hidupnya santun, yang hidupnya berakhlak pada Allah, nggak pernah main-main dalam hidupnya. Allah pun memudahkan saatnya sakaratul maut. Kayak doa orang-orang tua kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Ya Allah, ringankan saatnya sakaratul maut. Dia nggak bilang, ya Allah jangan ada sakaratnya dong buat kematian saya. Nggak bisa gitu. Atau ya Allah jangan kasih saya sakit saat sakaratul maut. Nggak bisa gitu juga. Karena memang sakaratul maut itu sakit. Memang pasti sakit. Jadi yang diminta adalah Allahumma khaffif alaina fi sakaratul maut. Ya Allah ringankan sakitnya sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan? Maksudnya ringannya tuh gara-gara apa? Kalau kamu tanya sama saya, Ustazah, ringannya sakaratul maut tuh gara-gara apa? Saudaraku sekalian, sesuatu itu sakit bisa jadi ringan itu karena dua hal. Satu, karena memang sakitnya itu levelnya jadi ringan. Kan begitu? Sakit kan ada level-levelnya. Memang Allah jadikan sakitnya itu ringan, jadi berkurang sakitnya. Itu banyak yang seperti itu. Sehingga sakaratul mautnya kayak nggak sakarat gitu. Karena sama sekali nggak kesakitan. Ada yang begitu, memang diringankan sama Allah SWT. Level sakitnya memang diturunkan oleh Allah SWT, semacam itu. Atau yang kedua, Allah alihkan fokusnya sehingga dia jadi kayak nggak berasa sakaratul maut, karena Allah memalingkan fokusnya bukan kepada sakitnya tapi kepada sesuatu yang lain. Apa? Allah palingkannya dengan apa? Yang paling indahnya, yang paling enaknya adalah dengan dihadirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sakaratul maut tersebut. Sakit, tapi enggak jadi terasa sakitnya sebab ia bisa lihat Nabi Muhammad. Sebab dihadirkan Nabi Muhammad untuknya. Sakit, tapi ya nggak terasa. Gimana coba? Gimana sakitnya mau terasa kalau kamu bisa ketemu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad misalnya berkata kepadamu, selamat datang wahai umatku. Ya udah nggak ada lagi rasa sakitnya, teman-teman. Udah jadi indah semuanya.
Banyak yang begitu juga. Kekasih berjumpa dengan kekasihnya di saat sakaratul maut. Banyak. Kita ustazah gak tahu deh. Minta aja. Doa aja. Walaupun gak pantas. Biar gak nyesel. Betul gak? Betul gak? Mau doa tapi rasanya kayak gak pantas gitu ustazah. Orang kayak saya kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad. Emang gak pantas. Yang kayak kamu ngomongin orang, yang kayak kamu kalau sholat berantakan, betul? Ngarepin kematiannya dijemput sama Nabi Muhammad, siapa kamu? Betul gak? Sama. Saya juga berpikir hal yang sama denganmu. Siapa saya? Sampai saya berharap kematian saya dijemput sama Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita yang pantas. Gak ada di antara kita yang layak. Gak ada. Gak ada. Tidak saya, tidak kamu, sama. Sama. Tapi kita tetap berdoa. Kita tetap meminta kepada Allah SWT. Kali-kali aja doa kita diijabah. Ya siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Soalnya takut kalau nggak minta nyesel. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Sebab Nabi Muhammad itu dermawan. Kadang-kadang orang kalau dermawan tuh kita nggak bisa kira. Tahu-tahu memberi lebih dari yang kita minta. Itu sakaratul maut. Nanti habis cabut tuh dari pusar sampai ke dada. Dada, hati itu teman-teman pusatnya. Allati tattali'u alal afidah. Sampai ketika roh tersebut nyampe di afidah. Nyampe di dada, tempatnya hati kita itu, pusatnya. Makanya orang kalau ngerasa sakit hati pasti pegang dadanya gitu. Nggak ada yang pegang kepalanya, sakit hati saya. Nggak ada. Apalagi pegang kaki, sakit hati saya. Nggak ada, pasti bilang sakit hati saya gitu. Yang dipegang dada. Karena memang tempatnya ruh, pusatnya itu adanya di situ. Hati kita. Itu sakaratul maut paling sakitnya tuh di situ. Karena sumbernya tuh di situ. Baru kemudian dicabut lagi sampai ke ghargharah. Sampai ke leher. Kau udah nyampe di ghargharah, hakikat kamu akan ditampakkan. Saat itulah kamu dibukakan langit, bisa lihat tempat balik kamu tuh surga atau neraka. Dan itu bisa terjadi tahun depan. Dan itu bisa terjadi bulan depan. Untukmu atau untukku. Itu bisa jadi di waktu yang masih sisa panjang. Bisa jadi juga sudah tinggal sedikit lagi waktumu untuk merasakan apa yang disebut dengan sakaratul maut ini. Semuanya pasti ngalamin. Semuanya nggak ada yang bisa lari. Saat ghargharah, saat nyawa udah sampai di tenggorokan, dibukakan pintu demi pintu, kata Nabi Muhammad. Ketika Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Wahai Aisyah, siapa yang senang saat perjumpaannya dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah,
Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ya Rasulullah, walakinnana nakrahul maut. Bukannya semuanya takut memati Rasul. Takut kan gak seneng. Bukankah kita semuanya takut mati Rasul? Kalau takut mati kan artinya kita gak seneng. Kalau kita gak seneng, Allah gak seneng juga dong ketemu kita. Gak gitu Aisyah. Tapi nanti saat ghargharah, saat nyawa sudah di tenggorokan, Allah akan bukakan langit-langit dan Allah akan perlihatkan tempat kembali bagi roh seseorang. Rohnya itu baliknya kemana? Siapa yang ketika dibukakan langit-langit tahu tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut ketemu sama Allah, dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya, walaupun dia bunuh diri sekalipun. Dia bunuh diri nih, pengen mati kan orang bunuh diri, tapi begitu ruhnya sampai di tenggorokan, begitu dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun takut, kepengen gak jadi bunuh diri. Dia pun pengen balik hidup lagi. Karena dia lihat ternyata tempat kembalinya adalah neraka yang sangat menakutkan. Dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang mukmin, orang yang tawadhu, orang yang hidupnya buat nyari Allah, walaupun sebenarnya takut, walaupun sebenarnya ngeri, tapi saat langit dibuka, dia diperlihatkan bahwa tempat kembalinya adalah surga. Dia pun rindu, dia pun ingin, dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah. Dia pun bahagia, dia sukacita berjumpa dengan Allah, Allah pun sukacita berjumpa dengannya. Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Nih, saat ghargharah ini Allah cerita dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sampai ketika kematian datang kepada kalian, ketika roh sampai di tenggorokan, dia akan berkata, Rabbirji'un, balikin saya lagi ya Allah, balikin saya lagi ya Allah. Setahun, biarkan saya tinggal lagi di dunia setahun ya Allah. Nggak boleh sebulan ya Allah, nggak boleh seminggu ya Allah, minggu depan deh ya Allah, matinya minggu depan aja. Nggak boleh minggu depan, sehari ya Allah, besok mati nggak apa-apa, jangan sekarang. Nggak boleh sejam ya Allah, sejam lagi matinya ya Allah, balikin lagi ya Allah. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya akan segera bagi-bagi harta saya buat sedekah. Saya akan segera sholawatan kepada Nabi Muhammad.
saya bakal segera baca Al-Quran, saya bakal segera sholat, saya mau minta maaf sama orang-orang. Saya mau minta maaf sama orang-orang. Sisakan untuk waktu walaupun 1 jam. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengerjakan kebaikan yang selama ini saya tinggalkan. Apa jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak ada. Sekarang kalimatmu itu hanya jadi omong kosong belaka. Enggak ada ceritanya kamu dikabulkan. Waktunya sudah habis. Game over. End. Udah habis. Kamu nggak punya nyawa cadangan. Kamu nggak punya hidup simpanan. Kamu tidak sedang dalam masa percobaan. Begitu kamu masuk usia balik, semua sudah mulai tercatat untukmu. Tak ada lagi waktu untuk kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar kalimat disampaikan begitu aja. Kamu minta balik, enggak ada ceritanya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang waktunya kamu hidup di alam barzakh sampai hari kiamat datang. Dah tuh. Gak bisa balik lagi. Makanya serem sama kematian, teman-teman, karena dekat. Aqrab ghaib yuntadhar, kata Nabi Muhammad. Perkara gaib yang paling dekat sama kita kematian. Si ini meninggal, si itu meninggal, si itu meninggal, si itu meninggal. Semua meninggal. Maka sebagaimana kamu melihat satu hari ada jenazah diangkut, satu waktu jenazah kamu yang diangkut. Sebagaimana kamu lihat ada nama seseorang, kamu dengar nama seseorang diumumkan di masjid, satu waktu namamu yang akan diumumkan di masjid. Kamu lihat satu hari ada nama seseorang muncul dengan ucapan berbelasungkawa, turut berduka cita, yang ada di Instastory orang-orang, satu waktu nama kamu yang akan ditulis di situ. Sebagaimana ada broadcast di grup-grup WhatsApp yang menuliskan nama-nama orang dengan ucapan meninggal dunia, satu waktu akan ada namamu yang ada di situ. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Halimah binti Utsman al-Idrus. Akan ada waktunya. Semua akan ada waktunya. Semua akan ada gilirannya. Pasti tanpa terkecuali. Kamu akan datang giliranmu. Pasti tanpa terkecuali. Kamu bakal mati, Bu. Kamu akan mati, Dek. Kamu bakal mati, Nak. Pasti. Masalahnya tinggal, akankah Allah berkenan menerimamu? Saya tuh dulu suka liatin tulisan kalau ada orang meninggal dunia, semoga rohnya diterima di sisi Allah. Saya suka mikir gitu, ya masa ditolak, ya diterima lah. Fakta membuktikan
Kita nggak pernah lihat ada orang habis meninggal dunia terus balik lagi. Lah, bukannya kamu seminggu yang lalu meninggal? Oh, nggak diterima. Pernah? Nggak pernah. Ya saya suka pikir gitu. Ya diterima lah. Masa mau ditolak? Orang meninggal mau meninggal gitu. Tapi sesudah saya belajar, tuh waktu saya kecil mikirnya begitu. Sesudah saya belajar di pondok pesantren, belajar terus. Saya jadi paham betapa berartinya ucapan itu. Sebab kamu, saya, ketika meninggal dunia akan menjadi salah satu dari dua kelompok orang. Ada yang ruhnya diterima di sisi Allah dengan penuh keridhaan. Ada yang ruhnya diusir dari rahmatnya Allah, sebab Allah murka kepadanya. Kalau waktu hidup kayak gini nih, kamu lagi punya perlu, kamu datang ke rumah saudaramu, ditolak dari yang satu, bisa kamu datang ke tempat saudaramu yang lain. Anak kamu harus masuk rumah sakit, harus segera dioperasi, misalnya gitu. Harus ada DP yang harus kamu bayar, atau ada keperluan apapun misalnya. Kamu bisa datang ke tempat saudaramu, dia nggak bukain pintu, kamu bisa datang ke tempat yang lain. Dia nggak ngasih, kamu bisa datang ke tempat yang lain. Kamu misalnya mau bikin kopi, gulanya nggak ada, misalnya gitu. Kamu bisa datang ke tempat saudara kamu, sebelah kamu, tetangga kamu. Nggak dikasih, nggak dibukain pintu, atau dia bilang nggak ada misalnya. Bisa lagi ke tempat saudaranya, tempat sebelahnya. Orang hidup ini andai ditolak dari yang satu, kita masih punya pilihan tempat yang lain. Seapa-apanya masih ada pilihan tempat yang lain. Tapi kalau kamu meninggal dunia, kamu hanya akan menjadi wa inna ilaihi raji'un, hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pintu rahmatnya Allah tertutup darimu, kalau kamu diusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak berkenan menerimamu, kemana kiranya kamu akan pergi? Terusir dari pintu rahmatnya Allah, kamu mau kemana? Bu, Kak, Dek, Nak, saya sampaikan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah mau main-main dalam hidupmu. Jangan main-main sama hidup. Sebab selama kamu hidup, kematian masih akan membayangi. Dan begitu datang kematian sementara Allah belum ridho kepadamu, sangat mungkin rohmu tidak diterima Allah, hingga Allah pun mengusirmu dari pintu rahmatnya, dan kamu dikembalikan kepada lembah kemurkaannya. Dimurka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurka Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak enak. Kita tuh dibenci sama suami kita aja rasanya enggak enak. Kita dibenci sama saudara kita aja setengah mati, enggak enak rasanya. Bukan begitu? Bayangkan kalau kamu datang ke rumah Allah, kamu datang kepada Allah, sementara Allah mengusirmu dan tidak ridho kepadamu serta benci kepadamu, dan kamu gak bisa balik lagi ke atas muka bumi ini, kayak apa rasanya? Dalam keabadian kamu dimurka, dalam keabadian kamu dibenci, dalam keabadian kamu tersiksa.
nggak akan sabar, nggak akan sabar. Makanya sekarang nih di dunia kamu masih bisa sabar. Kalau lagi nggak enak sabar aja. Malam-malam ngantuk mau tahajud, yang sabar. Bangun tahajud, yang sabar. Biar nanti kamu nggak ketemu waktu di mana kamu tidak akan sabar menghadapinya. Kamu nggak akan kuat ngadepinnya. Sekarang kamu kuat. Buat puasa kamu kuat. Buat baca Quran kamu kuat. Buat hadir majelis taklim kamu kuat. Buat baca maulid kamu kuat. Buat berbuat baik pada orang tua kamu kuat. Buat berbuat baik sama suami kamu kuat. Buat doain anak-anak kamu kuat. Buat ngurusin rumah kamu kuat. Buat ngerjain kebaikan-kebaikan kamu kuat. Maka kerjakan apa yang kamu kuat untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang kamu nggak bakal kuat. Bertahanlah terus. Bertahanlah untuk tetap menjadi solehah. Yang sabar jadi solehah. Tetaplah jadi hamba Allah yang solehah. Gak kuat nih saya, enggak, kamu kuat. Kamu kuat. Saya gak kuat lagi Ustazah ngadepin suami kayak begitu. Kuat, kamu kuat. Saya gak kuat lagi Ustazah ngadepin orang tua saya nih Ustazah. Kuat, kamu kuat. Gak kuat lagi saya ngadepin anak-anak saya Ustazah. Kamu kuat, kamu kuat. Kamu kuat. Saya gak kuat puasa, kuat, kuat. Saya gak kuat tahajud, kuat. Kuat. Saya gak kuat baca zikir habis duhur, habis subuh ke isyraq, kuat, kuat. Saya gak kuat baca ratib malam-malam hari, ngantuk saya, kuat, kuat. Kamu kuat ngerjain itu semua. Saya gak kuat Ustazah buat berbuat baik sama semua orang. Saya pengen marah aja semuanya. Enggak, kamu kuat, kamu kuat. Jangan marah-marah, jangan. Jangan marah-marah. Kamu kuat. Teman-teman saya sekalian. Yang gak kuat kalau kamu mati dan kamu terusir dari rahmatnya. Yang kamu gak kuat kalau sampai di dalam kubur ruhmu disiksa, kamu gak akan kuat. Yang gak kuat kalau kamu datang malaikat yang menanyai dalam kuburan dan kamu gak bisa jawabnya, hingga kemudian malaikat tersebut mulai menyiksamu, kamu gak akan kuat. Sisanya di dunia ini kamu kuat, kamu kuat. Saya dijahatin terus Ustazah sama tetangga saya gak kuat lagi, kamu kuat. Saya ditinggalin sama teman-teman saya gak kuat, 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 kuat. Percaya saya, kamu kuat. Saya sakit Ustazah, saya udah gak kuat lagi, kuat, kuat, kuat. Yang kamu gak kuat kalau kamu sampai diusir dari rahmatnya Allah. Yang kamu gak kuat kalau ruhmu keluar, dan bisa jadi itu bulan depan, bisa jadi itu minggu depan. Saat ruhmu keluar dan kamu ngelihat tempat kembalimu adalah neraka, kamu gak akan kuat. Gak akan kuat. Saat kamu berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin saya ke dunia ya Allah. Balikin saya, kasih saya hidup lagi ya Allah. Itu yang kamu gak akan kuat. Sekarang di dunia semuanya kamu kuat menjalaninnya. Kuat. Kamu mampu. Kamu bisa bertahan untuk tetap menjadi solehah. Percaya saya.
Saya sangat miskin Ustazah, saya udah gak kuat lagi hidup di dunia ini. Kamu kuat, kamu kuat. Saya ambil utang aja Ustazah, dipinjol, saya udah gak kuat lagi. Kamu kuat, jangan utang. Jangan utang. Jangan ambil utangan. Apalagi pakai riba. Lebih kamu nanti tambah rusak jalannya, tambah salah hidup kamu. Kamu kuat menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, teman-teman. Yang kamu gak kuat kalau sampai mati Allah murka padamu. Kamu gak akan kuat. Maka yuk berbekal. Dengan apa berbekalnya? Satu, hidup yang benar. Tetaplah istiqomah. Sholat jangan ditinggal. Ibadah jangan ditinggal. Apa yang kamu bisa kerjain, kerjain. Sedekah biar kata sedikit jangan ditinggal. Saya orang miskin Ustazah, saya nggak bisa sedekah banyak-banyak. Tapi kamu masak, banyakin kuahnya kata Nabi. Bagiin tetangga, kasihin tetangga kamu pas kamu lagi masak. Saya nggak bisa sedekah Ustazah. Tapi kamu masak nasi, masak, pakai sambal, iya. Apa? Tempe goreng, banyakin, sisain dikit buat tetangga kamu, kasih buat orang yang susah, juga yang ada di sekitarmu. Itu pesan Nabi kita Muhammad SAW. Berbuat baik. Saya nggak bisa Ustazah, saya nggak ada sesuatu yang bisa saya sedekahkan. Senyum. Bisa bukan? Kamu punya bibir? Ya punya sih Ustazah. Ya udah senyum aja kalau gitu. Ketemu orang, bisa nyenengin orang, apa kabar? Sehat? Atau saat kamu bangun di waktu malam, kamu angkat tanganmu, kemudian kamu bilang, ya Allah, sayangi tetangga-tetangga saya ya Allah, sayangi teman-teman saya ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, orang di kampung saya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sedekah kamu buat mereka, kebaikan kamu buat mereka. Berbuat baik semampu yang kamu bisa, sebisa yang kamu mampu. Apaan aja, apaan aja. Bahkan sekedar kalimat pujian buat suami kamu. Alhamdulillah kamu sehat, saya senang kalau kamu udah sehat. Kata-kata yang enak gitu. Jangan sakit lagi ya, saya kesian kalau lihat kamu sakit. Saya sayang sama kamu. Kalimat yang enak. Ganti deh, ganti kalimat-kalimat yang gak enak. Udah sehat kan, berarti bisa kerja lagi kan. Susah kalau kamu sakit nih. Terus kita mau makan apa kalau kamu sakit terus-terusan? Gak enak banget sih kalimatnya. Kamu bakal mati. Maka pilihlah kalimat yang gak jadi penyesalan bagimu sesudah kematianmu. Yang bagus ngomongnya, yang bagus. Jangan sakiti hati orang. Iya Kak, Bu, Dek. Ucapanmu kepada orang tuamu nak yang bagus, yang bagus. Mama yang sehat ya Ma. Mama yang sehat. Enggak kok, Mama nggak pernah ngerepotin. Saya seneng ada Mama. Tetaplah sehat Ma. Tetaplah kuat Ma. Yang bagus ngomongnya. Nanti nyesel kalau kamu yang pergi atau mamahmu yang pergi. Kepada abahmu, ayahmu, gitu juga. Ngomong yang bagus-bagus aja. Biar nggak tambah banyak penyesalanmu ketika datang ajal
menjemputmu. Apapun dari kebaikan yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Udah gak usah pakai mikir-mikir, saya mau pakai kerudungan kapan ya. Gak usah. Sekarang orang senegeri udah pakai kerudungan semua kok. Selagi kamu perempuan ya pakai penutup aurat. Saya nggak tahan Ustazah, saya nggak kuat pakai jilbab. Kuat kok. Semua kuat. Bismillah. Bismillah. Lakukan kebaikan, jangan tinggalkan. Sebab seperti mana kamu hidup, seperti itulah kamu akan mati. Jika kebaikan yang kamu lakukan dalam hidupmu, kamu hanya akan berjumpa dengan kebaikan-kebaikan sesudah kematianmu. Kebaikan kamu lakukan karena Allah, Allah akan membalasmu dengan kebaikan-kebaikan dari sisinya. Dan itu akan sangat menyenangkan. Kama ta'ish tamut. Sebagaimana kamu hidup, seperti itu pula lah kamu akan mati. Maka tetaplah istiqomah di jalan Allah. Itu bekal utama. Bekal keduanya, selalulah berdoa, selalulah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khatimah. Sering-sering minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Selalulah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau anugerahkan kepadaku. Anugerahkanlah pula untuk kami rahmatmu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Selalulah berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, aku minta padamu husnul khatimah, ya Allah. Akhir kehidupan yang baik. Kematian dengan membawa iman, kematian sedangkan kau berkenan menerima kami, ya Allah. Terus doa, terus minta sama Allah. Sebab la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir buruk selain doa. Doa terus, doa terus, doa terus. Kalau ada waktunya doa tuh, kayak lagi majelis, kemudian silakan berdoa, silakan sampaikan hajatmu. Habis sholat, jangan dulu langsung bangun, sebelum kamu berzikir kemudian berdoa, kan begitu. Nah kalau doa jangan minta dunia mulu teman-teman. Kalau semua doa mau minta dunia, habis dunianya selesai kamu bawa apa? Kamu punya apa? Minta juga. Urusan akhirat malah justru jauh lebih penting daripada meminta urusan dunia yang akan kamu tinggalkan begitu kamu mati. Jangan kalau doa yang diminta duit lagi, duit lagi. Jangan kalau doa yang diminta jodoh lagi, jodoh lagi. Atau biar hati suami nggak berpaling, itu aja yang kamu minta. Biar suami nggak poligami, ustazah, itu terus doa saya ustazah. Bukan hanya itu yang kamu perlukan teman-teman. Doa urusan dunia tuh kalau bisa sekedarnya aja.
Karena hidup di dunia ini qalil, sedikit, katanya Imamul Haddad, tabalagh bil qalili minal qalili. Bekelan dunia ini sedikit aja lah, karena dunianya itu emang sedikit. Dikit lagi juga mati. Kalau doa itu yang kiranya kamu gak nyesel begitu kamu masuk ke dalam alam kubur. Doanya minta apa? Minta husnul khotimah. Doa minta Allah ridha, minta biar Allah selamatkan, minta biar Allah bahagiakan kalau kamu ada di dalam kuburan, minta biar Allah bahagiakan ketika nanti kamu di padang mahsyar. Jadi begitu ajal datang menjemputmu, kamu masih punya simpenan dari doa-doa yang belum diijabah Allah Subhanahu wa taala, yang belum kamu rasakan ijabahnya. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doa buat mahsyar. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doa buat kubur. Begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doa buat kiamat. Begitu kamu mati, saat di padang mahsyar dibangkitkan, kamu udah punya simpenan doanya. Tinggal tunggu ijabahnya. Nah kalau doanya belum pernah kamu doain, gimana mau ngarepin ijabahnya? Nah kamu gak pernah minta. Ya Allah, kubur saya ya Allah, saya sekarang maunya kubur saya biar seneng ya Allah. Ternyata kok nggak seneng. Kata Allah, nah kamu nggak pernah minta. Di dunia yang sering mintanya, biar nanti kamu dapat ijabahnya. Di dunia yang sering minta, ya Allah, jadikan kami ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Jadikan kami ada dalam rombongan umat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan cuman di majelis maulid aja doanya. Saat tahajud tuh kamu doa, minta ya Allah nanti di akhirat ya Allah jadikan saya ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Biar nanti begitu kamu mati, kamu udah punya simpenan doanya, tinggal nunggu ijabahnya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah, niscaya akan aku beri. Jadi di akhirat kamu tinggal nungguin saat doamu diijabah. Sebab kalau kamu mintanya nanti gitu kan di akhirat, ya itu tadi kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha. Kalimatmu tuh gak ada artinya lagi. Gak ada maknanya lagi. Sebab akhirat bukanlah tempat berbuat. Dunia nih tempatnya berbuat. Akhirat hanyalah tempat untuk dibalas. Kalau saatmu di dunia kamu hanya minta dunia, apa yang kamu persiapkan buat sesudah kematianmu? Simpenin doa-doa yang banyak buat akhirat, karena akhirat itu jauh lebih panjang, jauh lebih penting, jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna. Dunia ini hanya sebentar, teman-teman. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai nyesel. Doa tidak pernah hanya sekedar. Itu adalah semua yang kamu perlukan. Kita semua perlu doa. Semua perlu doa. Makanya banyak-banyak doa. Minta sama Allah agar kehidupan kamu sesudah kematian menjadi kehidupan yang menyenangkan. Amin ya Rabbal. Satu tadi istiqomah taat, bekal menuju kematian ya. Yang kedua tadi apa? Doa. Yang ketiga, teman-teman saudariku sekalian, bekal menuju kematian itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kamu dapat dengan memohon ampunan, beristighfar dan bertaubat, meninggalkan dosa-dosa. Kamu mau berbekal menuju kematianmu, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Udah deh, ucapkan selamat tinggal buat dosa-dosa.
Adik-adik yang sudah umur 20-an tahun belum datang jodoh, Ustazah saya pacaran ya. Jangan. Kenapa Ustazah? Dosa. Tinggalin dosa. Kamu belum tentu punya waktunya buat taubat. Kamu belum tentu sisa waktumu itu mencukupi untuk kamu bertaubat. Nggak usah deket-deket sama dosa. Ya Ustazah, kalau nggak pacaran kita nggak nikah Ustazah. Siapa bilang? Banyak kok orang-orang nikah nggak pakai pacaran. Dan banyak juga orang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa. Betul? Betul? Ngapain kamu menghabiskan energi, menghabiskan rasa hanya untuk menjaga jodoh orang? Ngapain? Udah jauh lebih aman kamu gak usah jagain jodoh orang. Kamu jagain hidup kamu sendiri. Sebab yang akan mendapatkan balasannya adalah dirimu sendiri. Dek, Nabi Muhammad tuh seneng sama pemuda-pemuda yang taat. Lebih daripada senengnya Nabi Muhammad sama orang-orang tua yang taat. Jadi kamu gak usah nunggu tua buat taat. Kamu gak usah nunggu tua buat deket sama Nabi Muhammad. Justru di saat kamu masih muda, andai pun kamu nanti sampai tua, justru di saat muda nih kesempatan kamu buat deket sama Nabi Muhammad. Sebab Nabi seneng sama pemuda-pemudi yang hidup dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijanjiin barengan sama Nabi Muhammad. Dijanjiin ada dalam naungan di bawah arasnya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Syab nasya fi taatillah, pemuda, pemudi, laki-laki, perempuan, muda yang hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu umur masih 17 tahun tapi sudah istiqomah tahajud, Nabi cinta padamu. Kamu umur masih 17-18 tahun, akan tetapi kamu istiqomah baca Al-Quran, Nabi cinta padamu. Umur masih belasan tahun, tapi kamu udah punya zikiran yang kamu istiqomahkan baca. Kamu udah punya solawatan yang kamu istiqomahkan baca. Kamu bahkan nyaris hafal kitab-kitab maulid yang berisi sejarah hidupnya Nabi Muhammad. Fix, kamu pantas dicinta sama Nabi Muhammad. Kamu punya kesempatan besar untuk bisa jadi orang yang kelak di hari akhirat nanti membersamai Nabi Muhammad. Tinggalin dosa, dek, tinggalin dosa. Gak ada pentingnya. Kamu gak akan seneng nantinya sama dosa itu. Kelihatannya kayak bagus tapi bikin sumpek. Kelihatannya kayak enak tapi bikin hati gelap. Kelihatannya kayak membahagiakan padahal itu hanya akan menyusahkan hidupmu saja. Tinggalin dosa. Semua yang ada di sini, yang tua, yang muda, tinggalin dosa, tinggalin dosa. Itu cara kamu biar bisa berbekal menuju kematian yang indah. Yang terakhir, kamu pengen berbekal menuju seindah-indah kematian adalah dengan mencintai orang-orang soleh. Gaulmu itu loh benerin. Gaulnya mau orang bener, biar kamu bisa bener. Sayangnya mau orang bagus di mata Allah, orang soleh, orang solehah. Sayangnya mau ulama, sayangnya sama guru-guru, gitu kan? Mau ustadz, mau ustadzah, sama kiai, sama bunyai, sama habib, sama habibah, muhbabah. Itu bikin kamu bisa jadi orang-orang yang meninggalnya nanti dalam keadaan-keadaan yang indah.
Tentu di akhirat kita semuanya ingin dikumpulkan dengan orang-orang baik. Maka kalau kamu di akhirat nanti dikumpulkan orang baik, caranya adalah bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Bersamalah dengan mereka dari sejak di dunia. Hadirlah di majelis-majelis ilmu, yang seneng dengerin kajian-kajian dari para ulama, yang seneng melantunkan bersama-sama maulid, solawat, istighfar bareng-bareng, doa bareng-bareng, qiyam bareng-bareng. Kebersamaanmu dengan apapun di dunia akan membuatmu bersama di akhirat nanti dengan orang-orang yang kurang lebih sama. Hadirnya, senangnya di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, majelis maulid kayak begini, sangat pantas nanti dikumpulinnya di akhirat dengan orang-orang soleh soleha. Kamu pikir orang-orang soleh soleha kumpulnya di mana kalau bukan di tempat-tempat yang semacam ini? Makanya, ayo bismillah, cintai mereka. Andai pun kamu nggak lagi bersama dengan mereka, para ulama-ulama, para hamba-hamba Allah soleh-soleha, tetaplah bersama dengan mereka dalam doa. Saat doa, sertakan hamba-hamba Allah yang soleh-soleha. Guru-gurumu doain, ulama-ulama doain, orang-orang tercinta di sisi Allah doain. Ustazah, kan nggak manfaat ya Ustazah. Saya ini kan orang punya banyak dosa, ngapain doain guru-guru saya? Orang-orang taat semua, ahli-ahli ibadah semua, ngapain saya doain? Saya jauh lebih perlu buat didoain sama mereka daripada saya mendoakan mereka. Andai pun begitu, ini masalah keberpihakan. Ini masalah kebersamaan. Ini masalah urusan penautan hati. Teman-teman saudaraku sekalian, saya doakan guru-guru saya doakan Habib Umar bin Hafid, saya doakan Hubabah Nur, saya doakan Habib Zain bin Smith, saya doakan mereka biar hidupnya menyenangkan, biar betah hidupnya di dunia, biar sehat. Saya doakan mereka biar semakin dicinta Allah, semakin disayang Allah. Saya doakan semoga lancar dakwahnya, semoga bahagia hidupnya. Saya doakan. Teman-teman saudaraku sekalian, saya doakan. Walaupun saya yakin saya lebih memerlukan doa mereka daripada doa saya. Apalah arti doa saya untuk mereka? Saya tahu itu. Tapi saya tetap berdoa untuk sebuah keberpihakan. Saya doa untuk sebuah keberpihakan. Saya doa, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan. Kamu tahu nggak? Kalau ada artis-artis dunia, aktor-aktor dunia, pemain bola sakit, misalnya, yang doain ribuan orang, yang doain bahkan mungkin jutaan orang mendoakan orang tersebut, yang bahkan mohon maaf banyak diantara mereka yang nggak beriman kepada Allah. Yang bahkan banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang mau mendoakan orang tersebut? Itu dia tuh namanya keberpihakan, penautan hati. Kita doain guru-guru kita walaupun kita merasa kita lebih perlu doa mereka daripada doa kita, daripada mereka terhadap doa kita, biar Allah tahu ada orang-orang soleh dalam lisan-lisan kita. Ketahuilah, ketika seseorang sedang marah, setan memainkan hatinya seperti mana anak kecil memainkan bola. Karena ngomongnya tuh nggak pakai ilmu, nggak pakai iman, deh, nggak pakai hati gitu. Ngomongnya berdasar dari hawa nafsu,
berdasar dari nafsu, keluar dari ego. Tuh banyak nyeselnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.